Habib Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran berkata, adraktul madi min al-Ba'alawi ya'khudh ma ahad minhum hammama syaribu illa wa hum mukashif. Kata beliau, aku mendapati dulu dari kalangan al-Ba'alawi ini tidak ada satupun dari mereka yang tumbuh kumisnya kecuali sudah mukasyif. Begitu tumbuh kumisnya sudah mukasyaf. Ini kata Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Berkata juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kana Al-Alawi ya'khudhu 7 sinin fi talabil ilm wa 7 sinin yu'allim wa ba'da dhalik yatwil bisad wa yuqbilu ala rabbih wa khalafahu ghairuh wal an fikum man lahu 60 sanah wa 70 sanah wala wasalana bi ta'lim wala ta'allum. Kata beliau, dulu seorang Alawi sadah 7 tahun dihabiskan untuk mencari ilmu, 7 tahun berikutnya dihabiskan untuk mengajar, kemudian setelah itu baru dia menghadap kepada Tuhannya, tidak lagi berhubungan dengan manusia, kemudian digantikan oleh generasi yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Sedangkan sekarang kata beliau, aku dapati dari kalian yang sudah berusia 60 tahun, 70 tahun bahkan, la ilim, tidak punya ilmu, wala yu'allim, wala tidak mengajar, bahkan kadang-kadang maaf-maaf Al-Quran pun tidak bisa baca. Umur sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, wal'iyadu billah. Karena itu idza lam yakun nafsus syarifi ka aslihi famadha alladhi tughni anhu rifa'ul manasibi wa in alawiyan lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Seorang syarif, orang yang mulia, kalau tidak seperti aslinya, tidak seperti leluhurnya, tidak seperti ayahnya, tidak seperti kakeknya, maka apa gunanya nasab yang mulia? Apa perlunya nasab yang mulia? Maka ketika seorang Alawi tidak menjadi seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq, maka dia hanya akan menjadi alasan untuk para pembenci Ahlul Bait untuk mengata-ngatai mereka. Ketika seorang Alawi akhlaknya tidak seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi bahan hujatan, cacian, makian oleh orang-orang nawasib, pembenci-pembenci Ahlul Bait. Karena itu jaga kemuliaan nasab ini dengan baik, bukan untuk kita bangga-banggakan. Jadilah kita orang yang dibanggakan oleh orang-orang tua kita, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, tariqah kita sudah jelas, manhaj kita sudah jelas, akidah kita sudah jelas, masyrab kita sudah jelas, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi ila an qala hadha syarabul qaumi sadatuna waqad akhtat tariqata man yaqul bi khilafi. Pertama, lazimi kitabullah Al-Quran. Kemudian watba' sunnatan, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ikuti salaf-salaf kita, jangan ikut yang lain-lain. Bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seseorang man khalafa siratahum, man khalafa siyarahum fahuwa mahjub. Orang yang seorang sadah yang menyelisihi, berbeda dengan thariqah salafnya, fahuwa mahjub, dia tertutup. Wa in kana ala thariqatin sawiyah, walaupun dia berada di thariqah yang benar. Misalnya kita dapati di luar ada thariqah lain yang benar, thariqah yang benar, bukan thariqah yang salah, tapi bukan thariqahnya leluhur kita, bukan yang dijalani oleh salaf kita, jangan ikuti itu. Maka Al-Faqih teringat dalam Majmu' Kalam Al-Habib Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, dialami oleh Sayyidil Jadal Habib Muhammad bin Hud As-Segaf. Suatu saat diadakan majelis rawhah di Surabaya. Ketika itu yang dibaca kitab Ad-Da'watut Tammah lil Imam Al-Haddad. Kemudian kata Al-Jadal Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, aku membaca Al-Quran, ketika itu yang dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dibaca oleh beliau dengan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Memang ada dua wajah qiraah, bisa dibaca min anfusikum, bisa dibaca min anfasikum. Kalau min anfasikum
artinya telah datang kepada kalian seorang Rasul yang dari yang terindah dari kalian, dari nafis, min anfasikum. Kemudian karena banyak orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang qiraah, mereka semua ribut, menegur. Syuf, leis taqra min anfasikum. Baca min anfasikum. Jangan dibaca min anfasikum. Karena ini orang-orang tidak tahu. Dibilang ini salah, mestinya dibaca min anfusikum. Wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diam. Sampai selesai majelis, beliau bilang kepada Sayyidil Jad Al Habib Muhammad bin Huda As-Segaf, "Syuf, ente lihat. Ini contoh. Seseorang membaca walaupun bacaannya benar, tetapi tidak dengan bacaan yang umum dibaca oleh orang banyak, dia akan diberhentikan bacaannya. Akan ditegur oleh orang. Ini sama dengan thariqah," kata Al Habib Abu Bakar. Ketika seseorang berjalan di sebuah thariqah, jalan itu walaupun benar, tetapi bukan jalan yang dilewati oleh kebanyakan manusia, khususnya yakni para salaf kita yang dimaksud oleh beliau, maka pasti engkau akan diberhentikan di tengah jalan. Engkau akan ditanya, mau kemana? Kenapa lewat sini? Beliau kiaskan qiraah itu dengan thariqah. Ini satu pelajaran dari Al Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf.